Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang paling sederhana. Dari namanya, senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita temui senyawa hidrokarbon, misalnya minyak, tanah, bensin, gas alam, plastik, dan lain-lain. Hidrokarbon pada kehidupan sehari-hari sangatlah penting dan memiliki kegunaan yang tidak dapat digantikan oleh senyawa lain dalam penggunaan sehari-hari, dalam bidang sandang, pangan, serta papan. Dalam penggunaannya pun memiliki peran tersendiri dalam kegunaan sehari-hari. Hidrokarbon dapat diklasifikasikan menurut macam-macam ikatan karbon yang dikandungnya. Hidrokarbon dengan karbon-karbon yang mempunyai satu ikatan dinamakan hidrokarbon jenuh. Sedangkan hidrokarbon dengan dua atau lebih atom yang mempunyai ikatan rangkap 2 atau 3 dinamakan hidrokarbon tidak jenuh. Sifat-sifat senyawa hidrokarbon yang pertama yaitu sifat fisik. Titik didih atau leleh, di mana semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbon, maka titik didih atau titik leleh semakin tinggi. Dan semakin banyak cabang pada rantai karbon, maka titik didih atau titik leleh semakin rendah. Yang kedua yaitu kelarutan. Hidrokarbon bersifat nonpolar sehingga larut pada pelarut nonpolar. Sifat kimia hidrokarbon yang pertama pada alkana. Reaksi pembakaran sempurna, contohnya CH4 direaksikan dengan 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Dan reaksi pembakaran tidak sempurna, contohnya pada 2CH4 direaksikan dengan 3O2 menghasilkan 2CO plus 4H2O. Senyawa hidrokarbon memiliki kegunaan. Yang pertama pada alkana, yaitu gas LPG, aspal, dan N-heksana yang digunakan sebagai pelarut. Yang kedua yaitu kegunaan senyawa hidrokarbon alkena, pembuatan plastik, pembuatan kemasan makanan, dan kegunaan senyawa alkuna yaitu pada laskarbit. Namun pada buah nanas sendiri tidak mengandung senyawa hidrokarbon, tapi mengandung gugus-gugus yang lain. Selanjutnya, pada buah nanas ini dia mengandung senyawa etanol yang didapat dari kulit nanas. Nah, kulit nanas ini dilakukan dengan cara difermentasi agar bisa memproduksi etanolnya. Nah, untuk rumus etanol sendiri ini dia memiliki rumus C2H6O. Sifat fisik dan sifat kimia pada etanol ini dia memiliki berat molekulnya itu sebesar 46,07 gram per mol. Nah, untuk warnanya ini dia tidak memiliki warna, terus bentuknya cair. Titik didih normal pada etanol ini dia memiliki sebesar 78,4 derajat Celcius. Dan untuk titik bekunya itu dia memiliki sebesar minus 112 derajat Celcius. Untuk spesifik gravity sebesar 0,7893. Nah, untuk sifat kimianya itu pada etanol ini dia merupakan pelarut yang baik untuk senyawa organik. Nah, etanol ini dia mudah menguap dan mudah terbakar apabila direaksikan dengan asam halida untuk membentuk alkil halida dan air. Dan apabila direaksikan dengan asam karboksilat akan membentuk ester dan air. Nah, untuk cara identifikasi kulit nanas pada etanol ini, menurut Artini dan DKK pada tahun 2013, ekstrak etanol pada kulit nanas yang telah dilakukan dengan aquades hangat lalu disaring kemudian ditetesi dengan FeCl 0,1 normalitas menghasilkan warna coklat kehitaman yang berarti ekstrak kulit nanas positif mengandung tanin. Itu cara identifikasinya. Terus kegunaannya itu dia bisa menjadi campuran pada minuman, terus sebagai pelarut untuk membuat esen, ekstrak, dan sebagainya. Dan juga bisa digunakan untuk sintesis, untuk antiseptik, dan juga bisa digunakan untuk sebagai pengawet. Nah, itu ya. Itu yang termasuk senyawa etanolnya.
Selanjutnya kita akan membahas gugus fungsi pada asam karboksilat pada nanas. Nah, pada buah nanas ini kan terkenal dengan ciri khasnya itu rasanya masam atau kecut dikarenakan pada buah nanas ini mengandung senyawa asam karboksilat yang asamnya ini berasal dari asam malat, asam sitrat, asam oksalat, dan asam askorbat sehingga buah nanas ini memiliki rasa asam ketika kita konsumsi. Nah, untuk rumus umum pada asam malat ini dia memiliki C4H6O5, asam sitratnya C6H8O7, asam oksalatnya ini C2H2O4, asam askorbatnya ini C6H8O6. Untuk sifat fisika pada asam karboksilat ini wujudnya pada temperatur kamar. Asam karboksilat yang bersuku rendah adalah zat cair yang encer, suku tengah berupa zat cair yang kental, dan suku tinggi berupa zat padat yang tidak larut dalam air. Untuk titik didih dan titik leleh pada asam karboksilat ini relatif tinggi karena kuatnya tarik-menarik antar alkohol, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian. Untuk kelarutannya, asam karboksilat suku rendah dapat larut dalam air, tetapi asam karboksilat suku yang lebih tinggi suka larut. Nah, sedangkan untuk sifat kimianya pada asam karboksilat ini, pada ikatan kimia, asam karboksilat mempunyai ikatan hidrogen sesamanya dan dapat berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air. Untuk kepolarannya ini, asam karboksilat mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar sehingga asam karboksilat bersifat polar. Terus selanjutnya cara mengidentifikasinya. Untuk cara mengidentifikasi asam askorbat pada nanas ini, menurut Ismawandi pada tahun 2021, buah nanas segar dan buah nanas kaleng dipotong kecil-kecil, kemudian dihaluskan. Daging buah nanas segar dan buah nanas kaleng disaring dan filtratnya ditimbang sebanyak 5 gram. Kemudian dilarutkan dengan Aquades sebanyak 10 ml. Filtrat diencerkan dengan memipet masing-masing sebanyak 10 ml dan dilarutkan dengan Aquades sebanyak 100 ml. Kadar vitamin C pada buah nanas segar dan buah nanas kaleng diukur adsorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri UV vis larutan blanco yang digunakan adalah Aquades, sedangkan larutan standar berupa asam askorbat. Nah, kegunaan asam karboksilat pada buah nanas ini bisa digunakan sebagai cuka makan loh. Terus bisa menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan zat warna. Terus juga bisa mengasamkan minuman, permen, dan makanan lainnya. Nah, itu ya kandungan asam karboksilat pada nanas. Rumus ester adalah RCOOR, sama dengan asam karboksilat ya, tetapi pada R aksen diganti dengan H. Nah, untuk COOR itu disebut dengan gugus karbol oksi. Ester adalah turunan dari alkana yang atom H diganti oleh gugus COOR sehingga disebut alkil alkanoat. Nah, alkil alkanoat adalah nama lain dari ester. Rumus molekul ester adalah CnH2nO2, sama dengan asam karboksilat ya, sehingga ester dan asam karboksilat termasuk isomer gugus fungsi. Sifat fisis ester. Ester suku rendah merupakan senyawa yang mudah menguap dan memberikan bau yang sedap. Semakin banyak atom karbonnya, semakin tinggi titik didihnya. Ester suku tinggi sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam eter atau CS2. Sifat kimia ester. Yang pertama, ester dapat mengalami hidrolisis dengan bantuan asam, menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Nah, di sini kita bisa lihat di mana ester ditambah air pada suasana asam menjadi asam karboksilat ditambah alkohol. Nah, yang kedua, hidrolisis ester dengan basa akan menghasilkan garam dan alkohol.
di mana di sini kita bisa lihat ester ditambah NaOH dengan suasana basah tetapi masih dengan H+ menjadi garam dan alkohol. Gugus fungsi ester pada nanas memiliki 8 senyawa, di mana yang pertama itu ada butil butirat, yang kedua ada alil heksanoat, yang ketiga ada etil heksanoat, yang keempat ada etil butirat, yang kelima ada metil butirat, yang keenam ada pentil butirat, yang ketujuh pentil pentanoat, dan yang terakhir atau yang kedelapan ada propil heksanoat. Ester dibuat dengan mereaksikan asam karbosilat dan alkohol dengan sedikit asam sulfat pekat yang berfungsi sebagai zat higroskopis atau penarik molekul. Nah, reaksi ini disebut juga dengan esterifikasi. Nah, pada nanas, kegunaan ester digunakan sebagai zat tambahan pada makanan atau minuman yang akan memberikan aroma tertentu. Aldehida dan keton merupakan senyawa turunan alkana yang mengikat gugus karbonil. Jika salah satu tangan dari atom karbon pada karbonil mengikat atom H, maka termasuk kelompok aldehida atau alkanal. Sedangkan jika atom karbon pada karbonil mengikat gugus alkil, maka termasuk keton atau alkanon. Selanjutnya, sifat fisis pada aldehid. Yang pertama, pada temperatur kamar, metanal berwujud gas dan memiliki bau yang tidak sedap. Yang kedua, suku-suku lain berwujud cair dan semakin panjang rantai karbonnya, maka baunya akan semakin harum. Yang ketiga, aldehid dan keton mempunyai titik didih dan titik leleh lebih rendah dibandingkan alkohol yang jumlah atom C-nya sama. Yang keempat, aldehid dan keton merupakan senyawa non-elektrolit. Yang kelima, aldehida suku tinggi merupakan zat cair kental dan berbau enak, sering digunakan untuk campuran minyak wangi. Yang keenam, keton suku rendah berupa zat cair yang mudah larut dalam air dan berbau menyengat. Yang ketujuh, keton suku merupakan zat cair yang sukar larut dalam air. Dan yang terakhir, yang kedelapan, keton suku tinggi merupakan zat padat. Nah, selanjutnya pada sifat kimia, aldehid dan keton tidak memiliki ikatan hidrogen, namun dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Yang kedua, aldehid dan keton bersifat polar sehingga dapat membentuk gaya elektrostatik yang relatif kuat. Yang ketiga, aldehid lebih reaktif daripada keton. Yang keempat, aldehid merupakan reduktor kuat, dan yang terakhir, keton merupakan reduktor yang sangat lemah. Pada buah nanas terdapat senyawa flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam yang tersebar luas pada tumbuhan hijau dan mengandung 15 atom karbon dalam inti dasarnya, yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, C6, yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh satuan 3 karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Cara mengidentifikasi senyawa flavonoid menurut Magdalena et al. 2011 melaporkan bahwa kulit buah nanas mengandung total antioksidan sebesar 100 gram dengan komponen bioaktif beta-karoten sebesar 59,98 ppm, flavonoid 3,47%, quercetin 1,48%, fenol 32,69 ppm, dan saponin 5,29%. Menurut Inul Ahmanda dan kawan-kawan pada 2019 tentang screening fitokimia ekstrak etanol kulit buah nanas, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder apa saja yang terdapat dalam limbah kulit buah nanas. Nah, penelitian ini melaporkan bahwa ekstrak kulit buah nanas positif mengandung flavonoid. Senyawa flavonoid ini berfungsi sebagai antioksidan yang dapat memperbaiki sel rusak akibat radikal bebas. Nah, senyawa flavonoid juga dapat membantu tubuh menyerap vitamin C dengan lebih baik.